Bapak Ibu, salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imam Ahmad Rajani, The Royal Priesthood, dalam acara program seri pengajaran firman Tuhan. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik, sehat, dan bergairah hari ini untuk bisa menikmati roti hidup yang turun dari sorga. Karena Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup hanya dari makanan jasmani, roti jasmani saja, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah firman yang turun dari sorga. Sebab itu kami sampaikan shalom kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, yang sekarang sedang mengikuti acara program ini. Dari tempat pemulihan segala bangsa, ya, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul Imam Ahmad Rajani atau Royal Priesthood. Ayat pokok kita terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah siap Alkitab masing-masing, dan kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah kamu itu? Nah, demikian kata firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umat Allah di luar Israel, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berarti berkat ini, panggilan ini, itu buat setiap kita semua, dari setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, tidak terkecuali. Ya, besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki. Baik, kita akan memulai bahwa panggilan ini adalah panggilan tertinggi ya kepada kita, bukan hanya ya sebagai pribadi atau komunitas untuk mendirikan gereja pada umumnya dan kemudian ya menjadi jemaat secara rutin biasa-biasa saja, tetapi untuk menjadi imam dan raja. Perhatikan bahwa kita dipanggil ya untuk masuk dalam panggilan tertinggi untuk menjadi imam dan raja. Betapa luar biasa kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Betapa penghargaan Tuhan luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita, bahwa kita akan bisa menjadi pribadi atau komunitas atau bangsa yang terhormat, terpuji dan terpilih ya di antara segala bangsa. Kemudian kita bisa tahu bahwa rencana awal dari sejak awal sampai sekarang, Tuhan punya rencana adalah untuk menjadikan bumi ini koloni daripada kerajaan sorga ya. Jadi rencana awal, dari sejak bumi dijadikan, manusia pertama diciptakan, maka Tuhan punya rencana dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Bahkan sampai Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai nanti jadi langit dan bumi baru, tetap Tuhan punya rencana menjadikan bahwa bumi ini sebagai koloni kerajaan sorga. Itu saudara harus perhatikan, rencana ini tidak pernah berubah. Mungkin Israel tidak pernah taat dan akhirnya mereka disingkirkan, diganti dengan bangsa-bangsa lain, yaitu termasuk saudara dan saya pada panggilan tertinggi ini untuk menjadi imam dan raja yang berkuasa atas bumi ini. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan di sini ada visi yang harus juga merupakan tanggung jawab kita untuk bisa menggenapinya, dan kita kenal ini di dalam doa Bapa kami. Maka Tuhan ajarkan kalau kita berdoalah, hendaklah kita berdoa seperti ini, dan itu terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Nah, kita tahu bahwa doa ini diajarkan Tuhan Yesus, demikian Tuhan katakan ketika Dia hadir 2000 tahun lalu untuk bagaimana membawa misi daripada kerajaan sorga ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Perhatikan bahwa kita panggil ya Tuhan yang kita sembah itu dengan Bapa. Ini tidak terjadi pada kepercayaan yang lain. Ini satu hubungan yang sangat intim antara Bapa dengan anak. Kalau kita menjemput Dia Bapa, ini bukan Pak Polisi atau Pak Camat atau Pak Gubernur, tapi ini adalah hubungan yang erat karena Dia adalah ayah kita, my father, my daddy, karena Dia ciptakan kita dari benihnya sehingga kita menjadi anaknya. Sebab itu kita layak panggil Dia Aba ya Bapa. Kita panggil satu hubungan relationship yang luar biasa. Itu hanya terjadi di dalam iman Kristiani. Saudara perhatikan di sini betapa kita harus bangga bahwa kita panggil Tuhan kita sembah itu dengan Bapa, dan disebut dengan Bapa kami yang di sorga.
dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu. Nah, saudara perhatikan pada ayat ke-10 ini ada satu rencana atau visi yang tentunya menjadi kerinduan Bapa kita dan juga kita dipercayakan untuk menggenapinya di bumi ini. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu itu artinya kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Jadilah kehendak Tuhan itu di bumi seperti di sorga. Berarti kita berdoa, berarti kita juga harus menggenapi apa yang kita doakan. Ya, kita bukan saja berdoa, tapi apa yang kita doakan itu harus juga kita genapi, dan apa yang kita kerjakan itu juga harus kita doakan. Seperti itu, saudara. Sebab itu visi ini tetap harus ada pada setiap orang percaya yang mengikuti Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita terpanggil bukan hanya sebagai orang biasa saja, jemaat biasa saja, tapi kita terpanggil pada panggilan yang tertinggi untuk menjadi imam dan raja. Dan itu harus direalisasi oleh kita, dan maka Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk membangun sistem kerajaan sorga di bumi. Dan doa Bapa kami itu memperingati kita, mengingatkan kita. Setiap kali kita berdoa, biarlah kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya datang kerajaan sorga, menguasai semua sistem yang ada di bumi ini. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya bagaimana ya suasana sistem sorga, otoritas sorga, kemuliaan sorga harus kita hadirkan di bumi ini. Dan itu adalah tugas kewajiban kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya. Kemudian kita masuk pada bagian yang C, yang ketiga, bahwa inti pemberitaan Yesus ya, selama dia di bumi ya, dia kurang lebih 3,5 tahun menjalankan misi Bapanya yang mengutus dia, tapi dia ya ada di bumi ini 30 tahun lebih. Inti pemberitaan Yesus selama dia di bumi adalah membangun kerajaan Allah di bumi. Juga harus menjadi pemberitaan utama. Karena inti pemberitaan ini itu harus jadi pemberitaan utama dari gereja-gereja Tuhan. Baik itu gereja secara pribadi, saudara dan saya adalah gereja Tuhan ya, atau bait Allah, atau secara komunitas, ataupun secara lembaga atau organisasi. Ya, itu harus menjadi pemberitaan utama untuk gereja punya visi yang jelas untuk bisa dapat merealisasi, menggenapi semua keinginan Bapa kita yang di sorga untuk bagaimana mewujud nyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, sebab itu tidak boleh gagal, karena Tuhan tidak pernah akan gagal dengan janjinya. Sebab itu saudara yang hari ini sepanjang suara ini bisa terdengar, ya biarlah ini menjadi panggilan kita masing-masing untuk kita mulai masuk, tidak ada kata terlambat, untuk bagaimana melibatkan diri dalam suatu proses yang luar biasa nih, dalam panggilan tertinggi ini untuk menjadi imam dan raja. Haleluya. Saudara menjadi orang terhormat dan saya juga menjadi orang yang terhormat. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama di bumi ada 2 kali hanya dia berbicara mengenai gereja, yaitu eklesia. Dipanggil dari keluar dari kegelapan terang ajaib, dipanggil kemudian masuk dalam rencananya. Tapi 90 kali dia berkata mengenai kerajaan Allah. Dia berbicara mengenai kingdom of God, kingdom of heaven. Jadi berarti inti pemberitaan Tuhan Yesus selama di bumi itu adalah bicara mengenai kerajaan. Harus kita dirikan sistemnya untuk bisa mengambil alih pemerintahan dunia ini. Ditambah dengan murid-muridnya menyatakan sesudah Yesus naik ke sorga bahwa mereka juga terpanggil dalam panggilan utama ini untuk bisa dapat merealisasi semua sistem kerajaan sorga di bumi. Dan total semua itu kurang lebih ada 103 kali mereka berkata mengenai ya kerajaan sorga. Sebab itu kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 43 sampai dengan 44. Tuhan Yesus berkata pada saat waktu dia ada di dalam dunia ini, dia katakan seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, siapakah ia? Tuhan Yesus. Juga di kota-kota lain aku harus perhatikan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, sebab untuk itulah aku diutus. Mungkin saya baca lagi kedua kali untuk men-stressing ini, sudah lihat. Sebab inti pemberitaan hari ini adalah bagaimana kita harus terlibat dalam membangun sistem, mendirikan sistem kerajaan sorga di bumi, mengambil alih sistem yang sudah lama dikuasai oleh iblis. Demikian katanya, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Berarti ada satu tujuan utama, bahwa tujuan yang lain ya bisa menjadi bagian yang kedua, bukan prioritas. Tapi yang menjadi tujuan yang prioritas utama adalah bahwa Tuhan Yesus diutus
untuk kembali mengembalikan sistem kerajaan sorga di bumi dan mendirikannya dan menguasainya. Ayat yang ke-44. Dan ia memberitakan Injil ya dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dan juga dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata juga, Matius yang ke-24 ayat yang 14. Ini merupakan tugas kita hari ini dan ini harus digenapi. Kalau tidak digenapi, Tuhan belum akan datang. Demikian bunyinya. Dan Injil kerajaan ini, perhatikan, Injil kerajaan ya. Ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi saya berpikir karena panggilan kami ya dari lewat juga institusi kami, lembaga kami Yayasan Imam Ahmad Trajani, bahwa itu akan menginjil kemana-mana. Dan sesudah COVID ini kurang lebih sekarang berlangsung 1,5 tahun, kami tidak bisa kemana-mana. Ya, stay at home, dan dengan program ini kami juga bisa dapat melayani ini. Dan disinilah saya menyadarinya betapa satu kesempatan yang luar biasa ya, yang tadinya tidak pernah apapun siapapun membayangkannya ya, untuk bisa dapat sekarang seperti ini. Dan inilah percepatan di mana Injil bisa sampai kemana-mana. Sejauh mana internet bisa terhubung, maka suara kebenaran ini bisa akan disampaikan. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya, bahwa Matius 24:14 itu pasti akan dapat digenapi oleh kita semua yang terpanggil untuk menjadi orang-orang kerajaan yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin, saudara. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil ya menjadi imam dan raja di dalam kerajaannya. Tugas kita adalah menyampaikan Injil kerajaan ini ya, karena kita tahu bahwa Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Dengan cara ini Tuhan pakai sehingga bisa sampai satu kali ya, saya ada tempat ini hari ini, tapi dengan kesempatan ini juga itu bisa suara Injil ini bisa sampai ke mana-mana pun di seluruh dunia ini, sejauh mana ya internet ini bisa terjangkau. Haleluya, saudara. Luar biasa, tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, tapi inilah cara Tuhan menjelang dia datang pada kali yang kedua. Dan Injil tidak pernah gagal, firman tidak pernah gagal. Dan harapan saya kalau saudara mengerti, cepat-cepat mempersiapkan diri untuk masuk dalam panggilan yang tertinggi ini, panggilan yang luhur, panggilan yang agung ini, dan kita sama-sama bisa menikmati berkat yang luar biasa. Kita masuk pada bagian berikut adalah 1 Romawi, yaitu struktur kerajaan sorga di bumi. Ya, karena bicara kerajaan berarti punya struktur. Ini berarti satu negara. Ya, kerajaan itu banyak sekali ya modelnya. Ada yang namanya kerajaan absolut, berarti yang perintah absolut itu raja tunggal, penguasa tunggal. Juga ada kerajaan konstitusional, jadi yang menentukan itu raja hanya menjalankan konstitusi seperti yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada kerajaan parlementer, berarti lewat dewan atau ya lewat parlemen mereka. Maka raja akan memutuskan keputusan seperti apa yang telah diputuskan oleh sidang parlemen. Ya, tapi ini sebab itu saudara lihat di sini kita akan melihat bahwa bentuk daripada struktur pemerintahan sorga itu adalah bentuk pemerintahan adalah teokrasi. Jadi berdiri tunggal, penguasa tunggal yang dikepalai oleh raja besar, the great king. Dan siapakah the great king itu? The great king itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang penguasa tunggal di dalam kerajaannya ya di bumi ini untuk memerintah ya secara absolut, dan memakai kita semua menjadi orang-orang kerajaan dan imam untuk juga bersama-sama dengan dia menjalankan semua tugas-tugas kerajaan ini seperti apa yang dipercayakan oleh Bapa kita di sorga. Percaya bilang amin, saudara. Apakah saudara tidak tertarik ya untuk bisa masuk dalam panggilan tertinggi ini? Betapa kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang sangat betul-betul terhormat, terpuji dan ternama, saudara. Itu yang panggilan Tuhan panggil kita semua, siapapun saudara, dari latar belakang apapun, suku, kaum dan bahasa. Tuhan melihat bagaimana engkau mengerti, mari mempersiapkan dirimu untuk masuk dalam panggilan yang tertinggi ini. Luar biasa, kita menjadi bangga, orang yang bangga, orang yang kagum dengan semua rencana Tuhan. Sebab itu di sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi raja besar itu adalah Tuhan sendiri, dan itu tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 35. Demikian Tuhan berfirman saat itu, maupun demi bumi jangan bersumpah, Tuhan bilang seperti itu. Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Kaki siapa tumpuannya? Ataupun demi Yerusalem, ya, karena kota kudus pada saat itu. Karena Yerusalem adalah kota raja besar, ya. Yerusalem adalah kota raja besar. Karena Tuhan juga akan nanti datang pada kali yang kedua
Ya, sesudah dia datang di awan-awan, dia akan juga menginjak kakinya di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Ya, sudah perhatikan itu janji firman Tuhan. Itu secara ya betul-betul harafiah tertulis seperti itu. Itu bukan simbol atau perumpamaan atau kiasan, tapi itu benar-benar secara harafiah akan terjadi bahwa Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya di Bukit Sion, di Yerusalem, dan dia adalah raja yang besar yang memimpin bangsa-bangsa pada saatnya nanti sebagai the great king untuk bisa dapat menjalankan sistem pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini. Haleluya. Sebab itu saudara juga bisa lihat pada ayat yang lain yang tertulis ya di sini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 16 ya. Saya kasih ada 3 ayat di sini, tapi kita baca 2 saja karena sudah cukup mewakili bagaimana siapakah dia akan memerintah dalam kerajaan yang agung ini, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, penguasa tunggal, dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, ya, the King of Kings, dan Tuhan di atas segala Tuhan, the Lord of the Lords, ya, Lord of Lords, King of Kings. Saudara lihat di sini, itulah Tuhan Yesus sendiri sebagai the great King yang akan memerintah nanti, ya, di bumi ini. Haleluya. Kemudian kita lihat masuk pada bagian 1 Romawi B. Ya, ini menyangkut masih struktur kerajaan sorga di bumi. Sudah perhatikan, kekuasaan tertinggi dipegang secara absolut oleh Raja Besar atau Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dia juga sebagai imam besar atau high priest. Dan posisi kita juga adalah sebagai raja-raja kecil dan juga sebagai imam-imam. Dijalankan sepenuhnya oleh imam-imam, siapa? Saudara dan saya. Dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa, ya saudara. Jadi bukan lagi khusus orang khusus, ya. Kalau orang bilang oh itu mesti suku Lewi, nanti sudah lihat kita akan bahas selanjutnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tuhan putuskan bos semua. Tuhan telah menentukan memanggil kita semua untuk masuk dalam panggilan tertinggi ini, untuk menjadi imam-imam, ya, dan raja-raja dari tiap suku, bangsa, kaum dan bahasa, untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Dia jadi bos besarnya, jadi master kita, ya, the Lord of Lords, adalah Tuhan dari segala Tuhan. Itulah Yesus, dan kita adalah ya hamba-hambanya, kita adalah imam-imamnya, kita juga raja-rajanya untuk memerintah bersama-sama dengan dia di bumi. Wahyu 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gurungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, Yesus ya, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya Tuhan menebus kita, telah membeli kita. Kata penebusan itu membeli kita. Sebab itu penebus adalah pemilik. Kita adalah milik, ya. Kita menjadi pemilik dari setiap kaum, suku, bangsa dan bahasa. Dari mana latar belakang pun juga, bahwa Tuhan menebus kita untuk menjadi miliknya. Untuk apa Tuhan menebus kita menjadi miliknya? Tujuan utamanya adalah ayat ke-10. Kita akan baca. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Perhatikan ya, Tuhan panggil kita, membuat kita menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi merajai dari ya, kemudian menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Panggilan kita menjadi imam dan raja, memerintah di bumi. Sebab itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaan apa? Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadilah kehendak Bapa kita seperti di sorga, untuk ciptakan situasi, ya, otoritas, suasana bumi seperti di sorga. Itu rencana awal ketika bumi itu diciptakan Tuhan. Kemudian kita masuk lagi pada bagian 1 Romawi C. Ya, ini masih dalam struktur kerajaan sorga, sudah perhatikan baik. Nah, sekarang menyangkut dengan wilayah kekuasaannya dan tempat memerintah itu di mana. Ya, ke Indonesia wilayah kesusahannya ke seluruh Indonesia. Ya, itu wawasan Nusantara semua batasnya. Terus kemudian tempat pemerintahannya kalau Jokowi ya ada di Jakarta, di Istana Negara di Jakarta. Itu adalah tempat pemerintahannya, tapi untuk wilayah pemerintahannya adalah seluruh Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ya, itu wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Tapi wilayah kekuasaan daripada kerajaan sorga adalah seluruh dunia,
Sudah lihat seluruh dunia itu wilayah kekuasaannya. Itu yang pertama, C1 adalah di seluruh bumi. Ya. Makanya bumi akan penuh dengan kemuliaannya di seluruh bumi. Ya, kita bisa baca dalam kitab Wahyu tadi pasal yang kelima ayat yang ke-10. Ya, wilayah kekuasaan daripada kerajaan surga itu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berarti wilayah kekuasaan kerajaan surga didirikan di bumi itu adalah seluruh bumi atau seluruh dunia. Kalau Indonesia cuma dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ya, negara lain ada penguasa yang lain, ya. Tapi untuk pemerintahan kerajaan surga itu wilayah kekuasaannya seluruh bumi, termasuk setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa masuk di dalam kekuasaannya. Ya, saya percaya sudah bisa ngerti. Itu wilayah kekuasaannya. Hanya sekarang datang dalam bentuk yang belum secara lahiriah. Tapi otoritas kerajaan sekarang sudah menguasai. Ya, dimanapun orang-orang kerajaan ada, maka otoritas kerajaan itu ada pada mereka. Buktinya apa? Mereka bisa mengusir setan. Ya, di nama Tuhan Yesus berarti otoritas itu ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi, ya, kita punya otoritas kerajaan untuk mengusir setan dimanapun ada di bumi ini. Itu dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Sekarang belum bentuk secara representatif, secara lahiriah, secara fisik, tapi secara otoritasnya itu sudah mencakup seluruh dunia. Kemanapun orang-orang kerajaan pergi, maka kuasa itu menyertainya. Salah satu kuasa tertinggi adalah mengusir setan. Sebab setan itu adalah memiliki kuasa otoritas yang juga tinggi, selain dia hanya kalah atau dia tunduk kepada kekuasaan otoritas kerajaan sorga. Sebab itu kalau kita mengusir setan dimanapun kita berada, maka itu suasana atau kuasa kerajaan itu, kerajaan sorga sudah hadir tengah-tengah kita. Injil Lukas 11 ayat yang ke-20. Sudah bisa paham seperti itu. Demikian bunyinya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi hari ini kalau kita kemana saja, ya, saya ke Amerika, saya ke Inggris, saya ke London, saya ke Papua, saya ke Jawa, Kalimantan. Kalau saya mengusir setan demi nama Allah, dengan kuasa Allah, maka otoritas kuasa kerajaan itu ada di tengah-tengah saya, ada di lingkungan saya, di mana saya ada di situ. Sehingga kuasa kerajaan setan tidak bisa dapat mengalahkan saya. Percaya, bilang amin, saudara. Itu berarti sistem kerajaan surga sudah jalan di atas muka bumi ini. Tapi secara representatif, tampil dan bentuk seperti pemerintahan dunia, itu belum kita kelihatan. Tapi secara roh, di alam roh, kekuasaan itu sudah berlaku dan sudah berjalan. Sebab itu sudah bisa melihat lagi dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Ya, ada percakapan yang perlu kita mengerti di sini, ya, karena orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, dia berkata seperti gini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi sudah datang, tapi belum ada secara representatif pemerintahan satu kerajaan dunia seperti itu. Tapi kuasa kerajaan sudah berlangsung, kuasa kerajaan sudah berkuasa. Ayat yang ke-21. Nah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Ya, kalau sudah ada secara representatif, secara fisik, ya, secara lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Siapakah kamu itu? Kalau kita, ya, memiliki otoritas kerajaan sebagai imam dan raja, maka otomatis kita memiliki kuasa yang diimpartasi oleh Tuhan, ya, memiliki kuasa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Percaya, bilang amin, saudara. Berarti kerajaan Allah sudah ada, sudah berfungsi, sudah bereaksi, ya, sudah aktif. Haleluya, saudara. Harapan saya sudah bisa mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, tempat pemerintahan yang nanti kalau Tuhan membangun, ya, secara representatif atau muncul secara lahiriah. Maka sistem kerajaan itu di mana? Kita katakan di sini, di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kita Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Ya, jadi kita tidak memerintah di sorga, jangan salah, saudara.
Ya, kita meninggal, mati itu masuk di Firdaus itu dititip saja di sorga. Tapi nanti bersama-sama Tuhan Yesus akan turun lagi memerangi Antikris dan semua pengikutnya di perang Harmagedon. Kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun pemerintahannya. Dan kalau saudara terpanggil dan panggilan tertinggi sebagai imam dan raja, maka kita akan turut bersama-sama membangun kerajaan ini. Itu secara lahiriah, secara fisik, secara presentatif di bumi ini. Ya, dan Yesus sebagai imam besar, kita sebagai imam-imam, dia sebagai raja besar, the great king, raja di atas segala raja, dan kita juga menjadi raja-raja. Demikian Wahyu pasal 20 ayat yang 4. Kalau Wahyu pasal 20 ini lembaga kita memberikan perikop, itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, siapakah dia? Ya, orang-orang yang Tuhan percayakan ya dalam kerajaan itu. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, orang-orang yang martir karena kebenaran, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Orang-orang yang tidak, ya, termasuk orang yang dibunuh, yang tidak tunduk kepada Antikris dan tidak mengikuti sistemnya, dan mereka dibunuh dan mereka jadi martir untuk kebenaran. Mereka juga akan memerintah dan mereka hidup kembali dan memerintah. Tolong perhatikan, dan memerintah sebagai raja kecil, ya, raja besar itu Yesus, bersama-sama dengan Kristus sebagai the great king untuk masa 1000 tahun, saudara. Nah, ini orang yang martir karena kebenaran, menginjil di daerah dimanapun mereka berada, dan mereka dianiaya, ya, bahkan dan akhirnya mereka meninggal. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ada yang mati dan tidak dibangkitkan, tapi ini orang yang sudah bangkit, sudah mati dalam Kristus, dalam kebenaran Kristus mereka bangkit, seperti yang ditulis dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, bahwa nanti kalau Tuhan datang sangkakala bunyi mereka bangkit. Nah, ini kebangkitan yang pertama. Tapi orang yang tidak mati dalam Kristus, mereka tidak dibangkitkan. Mereka bangkit nanti sesudah berakhir masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, oke, saya tidak singgung lebih jauh. Inilah kebangkitan pertama. Nah, orang yang bangkit pada kebangkitan yang pertama, kalau mereka yang bangkit pada kebangkitan yang kedua, itu sesudah masa berakhir pemerintahan 1000 tahun. Mereka akan masuk dalam pengadilan takhta putih yang diadili oleh Bapa kita di sorga dengan membuka buku-buku, kitab-kitab dan kitab kehidupan yang namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan, maka dia akan masuk, ya, di dalam kerajaan kekal. Tapi kalau tidak, akan dibuang dalam lautan api yang disebut dengan Gehenna. Ya, kita lanjut ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Perhatikan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja kecil, ya. Jadi kita juga raja bersama-sama dengan dia. Siapakah dia? Yesus sebagai the great king, raja di atas segala raja, king of kings. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Haleluya, saudara. Ya, ini bukan dongeng. Ya, ini bukan sesuatu yang imajinasi, tapi ini adalah jelas real akan terjadi. Kalau saudara terpanggil dan saudara tahu persis panggilan tertinggi ini, kalau saudara ada di dalamnya, maka saudara pasti akan menggenapi semua janji Tuhan ini pada saat dia datang pada kali yang kedua membangun kerajaan 1000 tahun di bumi, dan saudara dan saya ada memerintah bersama-sama dengan Yesus. Betapa mulianya, saudara. Betapa agungnya, ya, panggilan yang mulia ini, yang agung ini, yang luhur ini. Mari saudara masuk dalam panggilan ini, ya, untuk kita bersama-sama bisa menikmati janji Tuhan yang luar biasa, ya, yang luar biasa agung dan mulia ini. Haleluya. Saya percaya sudah bisa mengerti, dan kita masuk pada bagian 1 Romawi D. Sistem pemerintahan ialah imamat dan kerajaan. Jadi kerajaan ini, ya, yang memerintah itu adalah imam-imam. Makanya sistem pemerintahannya ialah imamat rajani. Kenapa disebut dengan imamat yang rajani? Artinya imamat itu sementara akan jadi raja. Ya, sistem pemerintahannya royal priesthood. Ya, royal priesthood itu imamat rajani. Dan kita tahu bahwa panggilan ini pertama juga itu Tuhan panggil satu bangsa Israel untuk menjadi, ya, kepala atas bangsa-bangsa di dunia, untuk mereka menjalankan sistem pemerintahan kerajaan sorga ini. Itu kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bahwa panggilan luhur mulia ini
berlaku pertama bagi satu bangsa yang kita tahu adalah Israel. Ya, demikian panggilannya. Ketika Musa membawa menghadap Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan katakan seperti ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Menjadi harta milik Tuhan paling istimewa, paling khusus di antara segala bangsa yang disebut dengan peculiar people atau his own special people, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan bilang kepada Israel, kalau kau mengerti, berpegang pada perjanjianku, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku, milikku yang paling pribadi di antara segala bangsa. Haleluya. Ayat yang ke-6, untuk apa Tuhan ya panggil dengan panggilan istimewa ini? Menjadikan ya status Israel seperti ini di mata Tuhan, menjadi ya bangsa yang sangat khusus, yang spesial, yang sangat istimewa seperti itu ya. Untuk apa saudara? Kamu akan menjadi bagiku, perhatikan, kerajaan imam, royal priesthood. Kerajaan imam artinya kerajaan yang dipimpin, dijalankan pemerintahnya oleh imam. Ya saudara perhatikan, penjenjangannya dari imam dulu. Saudara jangan mimpi jadi raja kalau saudara tidak masuk penjenjangannya untuk jadi imam. Itulah stepping stone, batu loncat untuk jadi raja. Sering kita tahu bahwa kita anak raja akan jadi raja. Betul, itu janji Tuhan, bahwa kita semua adalah anak-anak raja dan sebentar janji juga jadi raja. Siapa raja besar kita adalah Kristus. Tapi penjenjangannya, batu loncatannya, kita harus jadi imam dulu, baru kemudian bisa jadi raja. Percaya bilang amin saudara. Karena kita tahu Daud juga dipanggil jadi imam dulu, buat jadi raja. Bukti apa? Kalau dia bukan imam, ketika dia makan roti kudus di Nob, ya, yang diberikan oleh Ahimelek bin Ahitub sebagai imam besar saat itu di Nob, dia akan mati dan pengikutnya. Tapi karena dia seorang imam, makanya waktu dia makan roti itu, dia tidak mengalami kematian. Yesus pun demikian. Yesus datang bukan sebagai raja pertama, pada kali yang pertama. Dia datang itu sebagai imam. Sebab itu dia tidak tunduk kepada hukum Taurat, ya. Padahal dia itu adalah yang satu manusia yang pernah terlahir yang takluk kepada hukum Taurat, 3 berdosa kepada hukum Taurat. Itu Galatia 4 ayat 4 katakan seperti itu. Tapi kenapa dia menyalahi hari Sabat? Karena Yesus adalah imam. Sebab itu imam tidak tunduk kepada Sabat. Imam itu selalu bekerja pada hari perhentian itu. Mereka memberesi semua di ruang suci itu, ya, pelita emas, sepit sumbunya, kemudian tambah minyaknya, kemudian mengganti roti di atas meja roti pertunjukan, kemudian ya membenahi mezbah dupa. Itu imam kerja dan tidak pernah istirahat. Imam tidak ada istirahat. Imam tidak tunduk kepada hukum Sabat. Imam, sebab itu Daud ya makan roti di Nob tidak mati karena Daud ya adalah seorang imam. Kemudian juga Yesus adalah seorang imam karena dia juga ya adalah imam besar bagi setiap kaum bangsa, suku dan bahasa. Haleluya. Harapan saya saudara bisa mengerti dan pertolongan Roh Kudus bisa mengerti. Mungkin pelajaran yang masih baru, tapi saya percaya tidak baru. Ini perjalanan yang sudah lama yang perlu kita pelajari secara baik. Karena panggilan istimewa, panggilan utama bagi setiap orang percaya, siapapun Anda, dari latar belakang suku, kaum dan bahasa, terpanggil masuk dalam panggilan tertinggi dan panggilan utama istimewa ini. Haleluya saudara. Kita lanjut lagi. Ya, kalau Israel dipanggil seperti itu, tapi mereka tidak memahaminya, akhirnya mereka tereliminasi sehingga satu suku Lewi saja yang berhak jadi imam, saudara. Tapi tadinya panggilan ini, saudara perhatikan dalam Keluaran 19 ayat 6, ya 5 dan 6, itu panggilan ini untuk seluruh kaum Israel, seluruh bangsa Israel panggilan ini. Ya, siapa yang membuat sehingga mereka tereliminasi sampai akhirnya yang berhak untuk menjadi imam adalah suku Lewi, Israel sendiri yang tidak mengerti akan panggilan dan rencana Tuhan. Ya, jangan sampai hal yang seperti ini juga terjadi buat kita sesudah Israel, karena kita juga adalah ya Israel rohani yang dipanggil pada panggilan yang sama, ya juga pada berkat yang sama, pada tujuan yang sama untuk menikmati kemuliaan yang luar biasa. Kita akan membaca lagi ayat selanjutnya. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 untuk bisa menegaskan kembali bahwa sistem pemerintahan adalah imamat rajani atau royal priesthood. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh apa?
darahnya artinya ditebus kita dengan darahnya menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan menghapus segala dosa, hutang darah kita, hutang dosa kita, pelanggaran dan kesalahan kita. Maka untuk apa Tuhan menebus kita dengan nilai yang sangat mahal ini? Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang mahal dan kudus itu. Ayat yang ke-6, tujuan daripada penebusan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, perhatikan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Menjadi imam-imam yang merajai dalam kerajaannya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tertulis juga, diulangi lagi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Yang tadi sudah kita baca, tapi saya sedang kita baca kembali lagi. Ada penegasan, suatu panggilan luar biasa. Bahwa dan engkau telah membuat mereka. Tadi di atas bilang telah menebus di setiap kaum, suku, bangsa dan bahasa. Untuk apa? Tujuannya utama adalah supaya mereka dibuat. Dan mereka itu adalah saudara dan saya. Dengar baik saudara, sepanjang suara ini bisa terdengar, bahwa kita dibuat menjadi satu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka, yaitu kita, saudara dan saya, akan memerintah sebagai raja di bumi. Halo, raja loh. Raja akan memerintah di bumi. Dan hari itu kuasa. Dan hari ini saudara dengar, kuasa itu telah diberikan kepada kita ketika Yesus naik ke sorga. Roh Kudus turun, maka kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita diberi semua kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Bahwa kamu akan diberi kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi kerajaanku. Dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ada dua kuasa yang diberikan. Yang pertama adalah dunamos, untuk menghadirkan kuasa dan mujizat dan mengusir setan. Yang kedua adalah exousia, kuasa sebagai perwakilan Tuhan, sebagai ambasador untuk bisa menyatakan Kristus kepada dunia. Haleluya. Betapa kita orang yang luar biasa. Harusnya saudara bangga terhadap panggilan yang dahsyat dan luar biasa dan istimewa ini. Kita akan lanjut lagi saudara. Sekarang yang dasar pemerintahan adalah keadilan dan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat ini sebagai, kalau kita sudah biasa tahu bahwa setiap kali acara Natal menjadi narasi adalah ayat dari Yesaya 9 ayat 5 dan yang ke-6 adalah ayat favorit. Demikian bunyinya, sebab seorang anak telah lahir. Siapakah anak itu? Yesus. Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara perhatikan, pemerintahan berarti bicara kingdom, kerajaan. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kalau terjemahan yang lain, versi yang banyak semua itu katakan bahwa dia adalah pertama ajaib, wonderful. Yang kedua adalah penasihat atau counselor. Yang ketiga adalah Allah yang perkasa atau mighty God. Yang keempat, Bapa yang kekal atau everlasting Father. Yang kelima, selanjutnya adalah Raja Damai atau Prince of Peace. Ini adalah Yesus sendiri yang datang, yang lahir untuk membawa sistem pemerintahan ini di dunia ini. Sebab itu saudara lihat di sini ayat yang ke-6 kita akan baca. Besar kekuasaannya, besar saudara, di sorga sampai seluruh bumi. Seperti doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga mengambil alih pemerintahan bumi. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini nubuatan bahwa Daud itu adalah penerus sistem kerajaan sampai kepada Yesus. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Perhatikan, dasar daripada pemerintahan, sistem pemerintahan daripada kerajaan sorga adalah keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dasar pemerintahan adalah keadilan dan kebenaran. Sudah lihat, kalau dasar menjadi sistem pemerintahan di dunia ini, kalau mengikuti sistem pemerintahan kerajaan sorga, maka dunia ini pasti aman. Kita bisa menikmati kebahagiaan. Karena jelas Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 sampai 18 katakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ya saudara lihat,
Jadi sistem kerajaan sorga pasti membawa damai. Sebab itu Yesus disebut Raja Damai. Kenapa? Kerajaan ini punya dasar pemerintahan adalah keadilan dan kebenaran yang serang diperjuangkan oleh semua bangsa-bangsa. Karena hari ini kita lihat di mana terjadi kerusuhan, kekacauan, ya rusuh di mana-mana. Itu semua karena tidak ada keadilan dan tidak ada kebenaran. Itu yang membuat akhirnya terjadi masalah semua bangsa yang ada di dunia ini. Tapi nanti pemerintahan sorga mengambil alih. Karena dasar pemerintahan keadilan kebenaran, maka semua orang yang ada dalam kerajaan ini pasti menikmati damai sejahtera, ketentraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Ini yang kita dambakan, dan saya percaya semua orang di muka bumi ini juga punya kerinduan yang seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan pada bagian yang 2 Romawi. Nah, panggilan 2 Romawi ini adalah panggilan tertinggi membangun kerajaan imam di mana? Di bumi. Jadi makanya Tuhan dari dulu itu sudah punya rencana seperti tadi. Pendahuluan kita sudah tahu bahwa ya Tuhan punya rencana yang agung itu untuk bisa mendirikan rencana ya bumi ini menjadi koloni kerajaan Allah. Ya, menjadi domainnya kerajaan Allah, ya, dan kerajaan Allah memerintah di sorga dan juga di bumi ini menjadi kerajaan sorga. Haleluya, saudara. Sebab itu di sini kita bisa melihat bahwa panggilan yang tertinggi ini pertama Tuhan memilih satu bangsa, dan bangsa itu kita tahu adalah Israel, ya. Makanya di sini itu dari 2 Romawi panggilan kepada bangsa Israel dan prosesnya. Ternyata panggilan ini untuk menjadi imam-imam dan raja itu berproses, saudara. Dan kita akan membaca panggilan tertinggi ini dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai 6. Tuhan bilang ya kepada umat Israel, kaum Israel, bangsa Israel sesudah dia dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan punya janji Musa bawa menghadap Tuhan di Horeb, dan Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada bangsaku, kepada umatku, kalau engkau mendengar, maka Tuhan katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku disendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, sudah perhatikan, saya sudah jelasin tadi. Lanjut, saudara, panggilan ini untuk apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Musa, ini yang aku sampaikan, inilah yang merupakan rencanaku untuk memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, supaya mereka akan membangun satu sistem kerajaan di bumi ini, yaitu kerajaan yang betul-betul kudus dan juga memerintah sebagai imam-imam di bumi ini untuk melaksanakan semua rencanaku di bumi ini. Haleluya. Panggilan pertama itu ya, Tuhan jatuh hati kepada satu bangsa yang nama Israel. Kenapa Tuhan tidak panggil kita bangsa Indonesia? Yaitu suka-sukanya Tuhan. Ya, itu kita nggak bisa campur, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya, ya itu haknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan panggil saudara, itu suka-sukanya Tuhan. Tapi Tuhan panggil Israel sebagai satu bangsa yang Tuhan pernah muliakan mereka, mengangkat bangsa ini di antara segala bangsa untuk menjalankan semua rencana Tuhan. Dan itu adalah berkat buat Israel, tapi mereka tidak mengerti. Dan akhirnya mereka tidak menghargai panggilan yang maha kudus ini. Panggilan yang maha mulia ini. Panggilan yang amat mahal dan istimewa ini. Karena tidak mengerti. Maka Tuhan pesan lewat Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengerti apa menjadi panggilan. Ya, tidak punya pengetahuan tentang rencana Allah. Maka mereka menolak menjadi imam. Sudah lihat sini. Ya, di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman mengenai panggilan. Kalau saudara sebagai orang ikut Yesus tidak punya pemahaman, tidak memahami panggilan saudara dan tidak pernah mengalami panggilan itu, saudara akan menjadi orang seperti ini, akan ditolak kembali. Maka dikatakan sini dalam bahasa terjemahan yang lain bahwa my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku ya menjadi binasa, hancur karena tidak punya pengetahuan mengenai panggilan ini. Tidak punya pengetahuan tentang bagaimana ya mengenai rencana Allah mereka. Ini bahaya sekali. Kita kembali kepada terjemahan dalam Alkitab Indonesia. Ya, terjemahan Indonesia katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, mengenal apa? Panggilan Allah, mengenal rencana Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi apa? Imamku. Perhatikan. Harusnya kalau mereka jadi imam, mereka akan jadi raja. Sudah jangan mimpi ya, ada orang bilang,
Ya, kita ini anak raja, betul. Itu panggilan kita. Itu tertinggi. Tapi sebelum masuk kepada panggilan tertinggi untuk jadi raja, kita harus lewat penjenjangan namanya imam. Jadi kalau saudara tidak melayani, tidak dipanggil, tidak lewat proses panggilan imam, saudara tidak akan bisa menjadi raja dengan baik, saudara. Ini Alkitab berkata, bukan saya. Ya, jangan mimpi untuk saudara jadi raja. Karena setiap kali hamba Tuhan banyak yang berkoar-koar di mana-mana bahwa kita anak raja, kita jadi raja, betul, saudara. Tapi itu panggilan tertinggi, tapi penjenjangannya, stepping stone-nya, batu loncatannya, saudara harus dulu jadi imam. Saudara jadi imam dulu, baru kemudian penjenjangan selanjutnya itu saudara akan bisa menjadi raja. Percaya, bilang amin, saudara. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, bahaya sekali, saudara. Kalau sampai orang tidak lagi punya selera makan atau ya belajar mengajar, ya, hari ini saya lihat orang juga sudah tidak terlalu respect, tidak terlalu respon, tidak tahan belajar. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, sampai keturunan kita pun akan ditolak oleh Tuhan. Ya, tidak akan bisa mendapat hak istimewa ini, privilege daripada Tuhan. Haleluya. Tapi mari hari ini, saya percaya dengan disampaikannya kebenaran ini, maka kita kembali dibuat mengerti oleh Tuhan untuk cepat masuk dalam rencananya. Tidak ada kata terlambat ketika engkau mendengar ya firman ini, suara ini, jangan keraskan hatimu. Tapi mari masuk, ambil kesempatan ini. Karena kesempatan mungkin tidak akan datang dua kali. Kesempatan ini datang, gunakan kesempatan secara baik, masuk dalam rencananya. Maka engkau menjadi pribadi yang berbahagia, dan keluarga keturunanmu juga menjadi keturunan yang berbahagia. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Kita lanjut lagi, dan prosesnya sekarang saudara lihat. Ini prosesnya. Proses ini ya, mulai dari satu, itu mereka harus dibebaskan. Ya, dibebaskan dengan menebus dari perbudakan orang Mesir oleh darah anak domba jantan tidak bercelah berumur setahun yang dibubuhkan, dioles pada kedua tiang rumah, pintu rumah mereka, dan juga pada ambang atas setiap orang rumah orang Israel yang menyembelih domba Paskah itu, saudara. Saya tahu cerita ini, ya, pelajaran ini sudah kita dengar berulang-ulang dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam hamba Tuhan yang sudah mengkhotbahkan, mengajar kita mengenai ini. Dan saya percaya, saudara, saya ulangi saja bahwa panggilan pertama, prosesnya untuk masuk dalam rencana yang sangat luar biasa ini, panggilan tertinggi jadi imam dan raja ini, maka harus ditebus. Orang Israel saat itu ketika panggilan ini datang, mereka masih jadi bangsa yang dibudaki di Mesir, saudara. Ya, Mesir itu adalah lambang atau simbolisasi dari penguasa dunia. Karena saat itu Mesir adalah kerajaan yang mau berkuasa atas dunia pada saat itu. Jadi mereka sangat masih terikat, dibudaki oleh Mesir. Sebab itu Tuhan perlu membebaskan mereka dengan cara apa? Dengan menebus mereka. Menebus mereka. Dan penebusan itu dengan darah anak domba jantan itu yang tidak bercelah, yang berumur setahun, ya. Dan darahnya itu waktu disembelih, dioleskan atau dibubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang rumah orang-orang Israel. Dan Tuhan berpesan kepada Musa, kalau semua ada tanda ini, dan kita tahu itulah tulah yang ke-10, karena tulah 1-9 Firaun masih keraskan hatinya dan tidak mau membebaskan orang Israel untuk bisa datang menghadap Tuhan. Maka tulah yang ke-10 Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu pada tulah yang ke-10, pada tanggal 10 bulan yang pertama, bulan Abib ini, ambil setiap domba, ya, yang memang persyaratannya adalah dia jantan, tidak bercelah, tidak ada cacat celahnya, dan berumur setahun, nanti domba dewasa. Ya, karena domba yang dewasa pada umur setahun itu dianggap, ya, untuk kambing domba itu adalah domba dewasa yang sudah kedekatan, ya, umur dewasa, ya. Kemudian sembelih, ambil darahnya, oleskan pada, ya, ambang atas pintu dan pada tiang pintu. Setiap rumah ada tanda darah ini. Sebentar nanti ketika Tuhan akan datang menulahi Mesir, maka setiap rumah ada tanda darah ini pasti akan dilewatkan dari kematian anak sulung mereka. Ya, setiap rumah ada tanda darah ini, maka ketika Tuhan datang menulahi Mesir, tolong perhatikan, kan cerita ini sudah sering kita dengar, ya. Maka setiap rumah yang tanda darah akan dilewatkan dari kematian anak sulung, ya. Dan kita tahu pada saat, ya, kejadian itu orang Israel sudah lakukan itu. Pada sore hari mereka menyembelih, oleskan semua, dan malam Tuhan datang menulahi Mesir, orang-orang Mesir, di mana Israel juga ada di sana. Makanya terjadi, ya, raungan, terjadi tangisan, ratap tangis yang luar biasa. Mulai dari putra, ya, pewaris kerajaan Mesir, sampai dengan semua pegawai-pegawainya, sampai juga kepada masyarakatnya, rakyat Mesir, juga kepada orang-orang tawanan, semua binatang juga yang ada di Mesir, semua anak sulungnya mereka mengalami kematian, saudara.
karena tulah itu. Tapi orang Israel diluputkannya karena ada tanda darah pada pintu mereka, ambang atas dan pada tiang. Dan peristiwa ini disebut dengan Paskah. Dan Tuhan perintahkan ini setiap awal bulan Abib itu harus merayakannya untuk memperingati bahwa mereka dilewatkan dari kematian dengan penebusan darah anak domba jantan tidak bercela, dan domba itulah domba binatang. Saudara perhatikan ya. Dan saya percaya saudara sudah tahu ceritanya, dan kita bisa melihat itu dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang kelima. Bagaimana Tuhan berjanji Tuhan akan membebaskan mereka dengan cara menebus dan melepaskan. Nah, di sini ada pelajaran saudara perhatikan dari ayat ini, ada memberikan perhatian kita yang dalam. Mungkin selama ini kita baca kita tidak memperhatikannya, tapi ada suatu proses ilahi untuk melepaskan Israel, bangsa Israel dari keterikatan mereka, dari perbudakan mereka dengan cara menebus, dan kemudian juga melepaskan mereka dari cengkraman Mesir supaya mereka menjadi orang yang pribadi, yaitu bangsa yang bebas merdeka untuk bisa dapat menikmati semua kemurahan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Perhatikan bahwa mereka akan bebas dari kerja paksa orang Mesir. Kemudian dengan cara apa? Tuhan melepaskan kamu. Kata melepaskan saudara perlu garis bawahi, perhatikan. Dari perbudakan mereka, jadi perbudakan itu mengikat. Kata melepaskan berarti terikat. Dari orang Israel itu terikat dengan kekuasaan kerajaan Mesir, mereka terikat. Nah, kalau analogi dengan kita semua orang ini terikat dengan kekuasaan kerajaan dunia. Jadi perlu dilepaskan. Nah, dan menebus. Jadi sudah perhatikan, untuk jadi orang yang bebas merdeka, bahwa kita harus dilepaskan dari perbudakan. Dan juga dengan cara menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat bagi Mesir. Jadi Tuhan lakukan dua hal saudara perhatikan. Melepaskan Israel dan menebus Israel untuk menjadi orang yang bebas merdeka. Dari ayat ini saudara perhatikan. Sebab itu Tuhan lakukan supaya mereka bisa masuk dalam rencana Tuhan, tidak terikat lagi kepada ikatan dunia, atau katakanlah di bawah tekanan Mesir, di bawah ancaman Mesir. Karena Tuhan lakukan dua hal untuk mereka menjadi bangsa yang bebas, adalah dengan melepaskan dan menebus mereka. Nah, sebab itu saudara perhatikan di sini. Nah, cara bagaimana Tuhan menebus mereka itu kita bisa lihat pada kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 7. Perhatikan ini poinnya sini, karena panggilan yang tertinggi buat Israel ini harus lewat proses ditebus dulu sudah. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi sudah lihat ada angka-angka di sini. Itu hari yang ke-14, ambil hari 10, tanggal 10, kurung 4 hari, domba jantan tidak bercelah, kemudian disembelih. Dan ini merupakan gambaran Yesus. Saudara tahu, dikurung 4 hari. Sejak manusia itu dalam dosa, Tuhan bicara dengan Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 katakan, dari keturunanmu engkau akan menginjak kepala ular. Dari keturunan ular ini akan memagut tumitnya. Itu sudah gambaran dengan Yesus yang sebentar mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan ini merupakan gambarannya saudara. Sebab itu diambil tanggal 10, dikurung sampai tanggal 14, 4 hari. Dan kita tahu 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Maka aku lihat peta zaman, dari Adam sampai Noh 1000 tahun, dari Noh sampai Abraham 1000 tahun sudah 2000 tahun, dari Abraham sampai Daud 1000 tahun 3000 tahun, kemudian dari Daud sampai Yesus 1000 tahun, berarti dari Adam sampai Yesus lahir di Bethlehem Efrata itu 4000 tahun. Itu nubuatan mengenai Yesus. Domba itu dikurung adalah Yesus sendiri. Yohanes melihat Yesus waktu itu dalam Injil Yohanes pasal pertama 29 katakan, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Ya sudah lihat, jadi Yohanes sudah menubuatkan karena dia seorang nabi.
Dia katakan Yesus muncul, lihat, dia katakan kepada murid-muridnya dan orang pada zaman itu, dia anak domba Allah. Dia akan menghapus dosa dunia. Dan itu domba itu yang disembelih nanti bagi dunia. Makanya Israel sudah lakukan itu sebagai simbol atau gambaran ke depan nanti. Yesus akan menebus kita. Ambil tanggal 10 bulan pertama bulan Abib. Dikurung sampai tanggal 14 disembelih 4 hari. Bicara 4.000 tahun. Yesus juga dikurung. Dan sejak manusia itu dalam dosa. Maka 4.000 tahun kemudian baru dia muncul kembali. Disembelih di atas bukit Golgota. Untuk bisa menebus saudara dan saya. Dari setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Betapa kita orang yang berharga di mata Tuhan, saudara. Saudara harus mengerti pengorbanan yang luar biasa ini. Haleluya. Kita lanjut lagi pada ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kemudian kita akan baca pada ayat yang ke-13. Perhatikan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ini orang Israel khusus Tuhan berfirman. Orang Mesir kan nggak tahu karena Musa tidak diinstruksikan untuk sampaikan ini kepada orang Mesir. Hanya khusus kepada orang Israel, kaum Israel, bangsa ini. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, sudah perhatikan itu, Tuhan sudah janji seperti itu. Jadi Tuhan akan lewat. Ya, kematian akan lewat bagi setiap anak sulung. Dan kata lewat ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesach. Dan dalam bahasa Greka Yunani disebut dengan Paskah. Ya, Paskah. Dilewatkan dari kematian, itulah Pesach, Paskah. Dan sudah diriakan oleh orang Israel di zaman mereka bersama-sama dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudara. Haleluya. Kemudian tanda inilah yang harus diperingati. Kita akan baca ayat 23 sampai 24. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati, Tuhan akan paskahkan pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi Tuhan akan melewati. Kemusnahan itu kan melewati pintu rumahmu sehingga di rumah itu tidak akan terjadi kematian adanya. Haleluya. Ini adalah proses panggilan Israel, panggilan tertinggi kepada Israel, bangsa Israel. Itu adalah bagaimana Tuhan menebus mereka dengan darah anak domba jantan yang dioles, dibubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang rumah mereka, pintu mereka. Mereka dilewatkan dari kematian. Lanjut pada poin yang kedua dari panggilan bangsa Israel. Mereka menjadi orang yang dibebaskan atau kaum yang dibebaskan dengan apa? Melepaskan. Tadi menebus, sekarang melepaskan dari cengkraman Firaun dan orang Mesir lewat laut Teberau. Ya, Israel menyeberang dengan selamat sedangkan Firaun dan pasukannya mati di dalam laut. Saya tahu cerita ini saudara sudah tahu semua. Karena pasti cerita ini sering kita dengar ketika kita masih kecil, saat kita sekolah minggu atau kids ministry, pasti sudah ada cerita ini di mana bagaimana Tuhan menyatakan satu peristiwa yang dahsyat sekali yang menggegerkan, membuat bangsa-bangsa betul-betul jadi gemetar karena bagaimana Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah bangsa kesayanganku, umat kesayanganku di antara semua bangsa, sehingga kau tidak boleh main-main dengan mereka, karena aku senantiasa akan menyertai mereka dan aku akan berperang ganti mereka. Haleluya. Saudara lihat di sini, saudara lihat dilepaskan. Saudara, ketika mereka sudah bebas, pada saat itu Firaun memanggil Musa dan katakan dengan Harun, bawa sudah kaummu keluar. Bawa kaum keluar. Kalau tidak kami akan mengalami kesusahan. Sudah 10 tulah akhirnya paling menentukan adalah putra mahkota calon menjadi raja Mesir mengalami kematian, saudara. Hanya raungan terjadi, tangisan terjadi, ratap tangis luar biasa di seluruh katakanlah daerah Mesir, di wilayah Mesir karena ada kematian anak sulung mereka. Sebab itu kayaknya ketika sudah keluar Musa pimpin bangsa itu bukan berjalan ke utara, saudara perhatikan. Mereka tidak jalan ke utara. Padahal janji dengan moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub bahwa itu tanah Kanaan itu akan jadi tanah perjanjian buat mereka. Mereka akan mendiaminya. Tuhan sudah ikat janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Tapi Musa tidak membawa mereka ke utara. Musa membawa mereka ke selatan.
Dan jalan selatan jalan yang tidak biasa dilewati oleh saudagar atau para musafir. Karena jalan itu tidak ada airnya dan banyak sekali binatang buas di sana. Sehingga mereka bisa mati di sana. Kalau ada di Mara, air itu pahit dan tidak bisa diminum. Dan jalan yang sering dilalui oleh para musafir adalah jalan ke utara. Tapi Musa membawa ke selatan. Bukan Musa yang bawa. Karena dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Sebab itu waktu Firaun tahu bahwa mereka telah menuju ke selatan, hanya Firaun bilang mereka akan pasti mati di sana. Ya, berarti mereka bebas dan tidak berguna, akan mati juga. Mendingan kita kembali mengambil mereka untuk membudaki mereka supaya mereka juga tidak mati, tapi bisa dimanfaatkan juga tenaga mereka untuk membangun, ya, katakanlah kota-kota di Mesir. Saudara lihat, itu pertimbangan Firaun. Ya, di mana mengambil ulang kembali karena Musa sebagai pemimpin dan tidak tahu jalan telah menyesatkan umat ini yang jumlahnya mungkin diperkirakan itu orang laki-laki yang bisa berjalan kaki 600 orang laki, 600.000 orang laki-laki. Total ada yang perkirakan itu pada ahli teologi berkata bahwa ada kurang lebih 3,5 juta orang yang waktu saat mereka keluar dari tanah Mesir, termasuk 12 suku Israel plus bangsa-bangsa lain mengikuti mereka, saudara. Sebab itu Musa telah menyesatkan bangsa ini. Dan ya mereka akan pasti mati konyol di sana. Sebab itu Firaun kemudian mengemas rata kudanya, 600 rata kuda yang paling terbaik, ya, tentara elitnya beserta juga tentaranya, pasukannya, dan juga ada masyarakat yang mengikuti mereka untuk kembali, ya, kembali datang menjumpai bangsa Israel yang sedang dipimpin Musa menuju tanah Kanaan. Nah, sebab itu ini yang terjadi, saudara. Ketika Israel terdesak, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan, Musa emangnya kurang kubur di Mesir sehingga kami harus mati di berhantaran di padang gurun seperti ini. Tapi ketika dalam keadaan yang terdesak itu, Tuhan membela umatnya. Ketika rata kuda Mesir mendekati umat Tuhan, maka tiang awan, tiang api berpindah. Tadi jalan depan, sekarang berpindah di belakang untuk menghadang, memperlambat semua lajunya daripada pasukan rata kudanya Mesir di bawah pimpinan Firaun sendiri, sudah untuk mengambil kembali, untuk membudaki kembali bangsa Israel yang sudah bebas itu, saudara. Ini apa yang terjadi? Keadaan ketika subuh, Tuhan bilang, Musa, apa yang ada tanganmu? Tongkat. Pukul laut itu. Ya, laut terberau. Mereka menghadapi tantangan terberau. Laut terberau. Keadaan dari Nueba mereka ada di situ dan harus menyeberang sampai Akabah Yordan. Dan ini memang aneh bagi orang Israel, aneh. Mereka tidak ngerti kenapa Tuhan membawa mereka ada jalan yang kering, kenapa harus lewat laut, saudara. Nah, ketika kadang-kadang Tuhan memanggil kita juga masuk dalam rencananya, kita tidak mengerti. Karena kan Tuhan membawa seperti saya itu ada dalam lembah kekelaman. Saya mengalami banyak sekali ancaman bahaya. Saudara, jangan pernah engkau ragu-ragu. Ketika engkau ada dalam panggilan, masuk dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan ada di sana. Daud pernah katakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Sekalipun aku ada di lembah-lembah bayang maut, the valley of the shadow of death, lembah yang mengancam kematian, aku tidak takut, sebab Tuhan bersertaku. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud punya pengalaman ini. Sebab itu orang Mesir, orang Israel ketika dapat tekanan dari pasukan Mesir, mereka jadi bingung, mereka panik dan mereka berkata kepada Musa, Musa, kau pemimpin yang tidak tahu jalan. Ya, kenapa memangnya di Mesir kurang kubur? Mending kami saja ada tetap di Buraki di Mesir, kami bisa aman tidak mati konyol seperti ini. Tapi Tuhan bilang, Musa, apa di tanganmu? Belah laut itu. Ketika ya dekat subuh pagi, Musa memukul laut itu dan laut itu terkuak, terbelah menjadi jalan raya tembus sampai seberang sana. Pada saat itu orang Israel ya melewati laut terberau dan kemudian mereka sampai pada tepian sana. Sesudah mereka selesai menyeberang, ya masih mereka masuk dalam laut terberau. Pasukan Mesir seluruhnya di bawah pimpinan Firaun juga masuk bersama-sama ya di dalam laut itu yang sudah terkuak menjadi jalan raya, saudara. Tapi tetap mereka tidak bisa menjamah umat Tuhan karena tiang api, tiang awan yang ada di tengah-tengah antara umat Israel dan juga pasukan daripada Firaun, saudara. Akhirnya orang Israel pasukannya bisa keluar sampai ke tepian sana. Dan ketika seperti itu, terus Tuhan katakan, Musa, tutup kembali laut. Maka ambil tongkat ditutup dan kemudian laut kembali menutupkan semua. Akhirnya orang Mesir, pasukan Mesir di bawah pimpinan dari Firaun dengan rata kudanya dicampakkan dalam laut dan mereka mati berhantaran di sana.
terapung akhirnya sampai ke tepian seberang sana. Dan orang Israel menyaksikan peristiwa yang dahsyat ini. Sampai bangsa-bangsa mendengar bagaimana Tuhan membela umat Israel. Mereka menjadi geger, ya, menjadi heboh, gempar, karena Tuhan menyertai umat Israel. Mereka hanya berdiam diri dan Tuhan berperang ganti mereka, mengalahkan semua, ya, katakanlah pasukan tentara Firaun atau pasukan kerajaan Mesir. Sudah lihat di sini. Apa makna dari peristiwa ini? Sepertinya orang Israel dipermainkan oleh Tuhan. Ada jalan yang bisa mereka melintasi, walaupun mereka ke selatan, tapi ada tanah kering. Kenapa Tuhan menghantar mereka, membimbing mereka sampai kepada tentangan Laut Teberau? Ada maksud Tuhan yang luar biasa yang mereka belum mengerti. Ya, mereka hanya waktu saat itu melakukannya saja sehingga mereka menjadi stres, tertekan. Tapi ketika mereka mengerti sekarang, ternyata Tuhan membawa mereka lewat Laut Teberau itu untuk khusus bisa melepaskan mereka dari cengkraman Mesir. Kalau Mesir tidak diselesaikan, walaupun mereka sudah sampai tanah perjanjian Kanaan, Mesir masih mempunyai kemampuan untuk bisa membawa mereka kembali, untuk membudaki mereka kembali. Sebab itu Tuhan selain menebus mereka, Tuhan juga melepaskan mereka dari cengkraman Firaun dan bala pasukan dan orang-orang Mesir. Ya, Tuhan membunuh mereka lewat Laut Teberau. Israel menyeberang dengan selamat, sedangkan Firaun dan pasukannya mati dicampakkan di dalam laut, saudara. Dan itu kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Kita tidak akan membacanya. Saya sudah cerita tadi dan saya percaya cerita ini sudah sangat dipahami oleh setiap kita menjadi orang Kristen dan sejak mungkin dari kandungan lewat, ya, penjenjangan sekolah minggu pasti kita sudah tahu ceritanya. Dan peristiwa dahsyat ini adalah, telah perhatikan, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak memiliki tujuan. Tapi bagaimana Tuhan melepaskan dari cengkraman Mesir, atau katakan Mesir mewakili dunia, roh-roh dunia. Itu peristiwa dahsyat ini adalah analogi, perhatikan, analogi dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Karena mereka disertai tiang awan, tiang api, dan mereka juga, ya, melintasi laut. Sudah tahu, ini analogi. Analogi artinya sama bentuknya, sama fungsinya, sama susunannya, hanya beda asal usul. Sebab itu saudara perhatikan di sini, ini analogi dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2 dengan perikop berjudul Israel sebagai peringatan. Bagi apa? Orang-orang yang hidup di zaman akhir. Kita akan baca pada ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Perhatikan ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Maka saya katakan tadi, peristiwa yang dahsyat ini itu analogi dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus untuk melepaskan, ya, orang Israel, umat Israel dari cengkraman kekuasaan Mesir, ya, dari roh perbudakan. Dan Mesir itu merupakan lambang penguasa dunia, saudara. Dia perlu dilepaskan. Cara gimana? Tuhan membawa mereka masuk dalam laut. Mereka keluar dengan kemenangan. Mesir semua dicampakkan dalam laut dan mereka mati dalam laut. Sehingga mereka tidak bisa lagi untuk bisa dapat membudaki, untuk bisa dapat mengikat umat Israel. Dan peristiwa proses ini, itu Paulus menulis kepada orang-orang Korintus, itulah proses baptisan. Dan baptisan itu adalah baptisan awan dan baptisan laut. Artinya dua baptisan, satu baptisan Roh Kudus dan satu itu baptisan air, saudara. Jelas ini ayat mengatakan seperti itu. Untuk menjadi pengikut Musa, kalau kita menjadi pengikut Kristus tentunya harus melalui proses yang sama. Untuk dilepaskan dari cengkraman roh-roh perbudakan dunia ini yang mengikat kita baik dari moyang kita maupun kita. Sudah lihat cara gimana melepaskan kita? Harus lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Percaya bilang amin. Haleluya. Ini kebenarannya, saudara, ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita bisa melihat dan baptisan awan itu yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Korintus saat itu, dan ini merupakan satu penyingkapan yang luar biasa oleh seorang Rasul Paulus, bahwa itu proses itu yang dilakukan oleh orang-orang, ya, Israel itu
Tuhan lakukan kepada mereka dan kepada Mesir, itu prosesnya namanya baptisan. Berarti baptisan itu adalah satu proses kuasa, bukan seremonial biasa. Tolong dengar baik, saya katakan lagi. Berarti baptisan itu bukan proses biasa atau seremonial biasa atau upacara biasa atau acara biasa, tapi itulah proses kuasa di mana Tuhan berserta di dalamnya, Tuhan menyertanya. Itu Tuhan lakukan untuk melepaskan kita dari roh-roh perbudakan dunia ini. Dan kita saat itu Mesir merupakan simbolisis atau lambang dari dunia. Dan itu supaya mereka menjadi orang yang bebas merdeka, yang tidak bisa lagi ditawan secara fisik, secara lahiriah oleh Mesir. Percaya bilang amin. Harapan saya sudah bisa mengerti ini. Ya, Mesir ditenggelamkan di Laut Teberau, Israel keluar dengan kemenangan untuk bisa dapat menjadi orang bebas merdeka, untuk bisa dapat masuk dalam rencana Tuhan untuk membangun kerajaan imam di bumi ini, untuk mengepalai semua bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Haleluya. Dan baptisan, ya, awan itu merupakan baptisan Roh Kudus. Itu dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Ini kalau Tuhan ingin berbicara kepada Musa karena umatnya, itu yang tampil Tuhan tuh ada dalam awan. Awan turun, makanya ada awan yang disebut Shekinah Glory. Itu awan itu berupa ya tiang awan, tiang api. Kalau pagi tiang awan tuh kayak cendawan besar menaungi, memayungi umat Israel sehingga mereka tidak disengat dengan sinar matahari yang begitu luar biasa panasnya di padang gurun. Kalau malamnya itu berupa tiang api untuk menghangatkan udara pada malam hari yang sangat menusuk dan menyekat, ya. Dan juga merupakan lampu raksasa untuk mereka ada di lingkungan yang sangat luas seperti itu di padang gurun, saudara. Nah, kemudian saudara lihat bagaimana cara Tuhan mengurapi mereka, membaptis mereka dengan Roh Kudus pada zaman itu, ya, pada zaman perjanjian lama. Tuhan akan turun dalam awan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhan dalam mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Sudah lihat, jadi awan itu turun, maka semua orang baik dalam tenda luar tenda, bukan jabatannya nabi, siapapun juga, mereka akan kepenuhan Roh Kudus dan mereka berkata-kata profetik seperti para nabi. Itu terjadi, saudara. Dan Paulus mengatakan bahwa proses itu namanya adalah baptisan Roh Kudus. Berarti Israel dibaptis dengan dua, ya, baptisan satu, baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Mari kita bisa melihat dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, Yohanes mengatakan ini, kan Yohanes itu datang mendahului Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus dan dia berkata seperti ini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Artinya Yesus yang sudah dipermuliakan. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan, Israel menjadi pengikut Musa dibaptis dalam awan dan laut, Roh Kudus dan air. Kita menjadi pengikut Yesus harus dibaptis, ya, air, dibaptis Roh Kudus dan dibaptis dengan api. 3 baptisan, saudara, yang kita lewati. Haleluya, percaya bilang amin. Ini firman, saudara. Haleluya. Sebab itu baptisan adalah satu hal yang penting, satu proses yang penting, ya, satu pelayanan yang penting. Ya, di dalamnya ada kuasa yang bisa melepaskan kita dari cengkraman budak-budak, ya, dunia ini yang senantiasa membudaki kita sehingga kita tidak bisa akan menikmati kebebasan atau kita tidak bisa menikmati kemerdekaan untuk bisa dapat dibawa proses oleh Tuhan di tangan Tuhan yang berkuasa itu untuk menjadi sesuai dengan rencananya, menjadi imam-imam dan raja di akhir zaman ini. Percaya bilang amin. Haleluya. Kemudian bagian proses yang ketiga bagi umat Israel itu dikatakan sesudah mereka lepas dari cengkeraman Mesir lewat Laut Teberau, mereka dibaptis Roh Kudus, baptis ada air. Kemudian Tuhan bawa ke Gunung Sinai dan situ Tuhan mengadakan pengikatan perjanjian dengan mereka antara Tuhan dan umat Israel di kaki Gunung Sinai. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita mungkin tidak akan membaca ayat semua, tapi saudara bisa lihat ada perikopnya di situ adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Sebab itu saya ulangi sekali lagi bahwa kita, ya, menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus itu bukan memeluk satu agama sehingga kita jadi orang yang fanatik. Tidak. Kita dipanggil untuk bukan memeluk satu agama atau menganut satu agama, tapi kita dipanggil masuk dalam rencananya
dan Tuhan mengikat kita dengan perjanjian yang harus kita taati, yang harus tetap terus kita setia. Tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri, tidak boleh melanggar perjanjian itu atau menjadi wan prestasi. Sebab itu kekristenan bukanlah satu agama, tapi kita dipanggil masuk dalam rencananya dan ikat dengan perjanjian. Berarti kita adalah orang-orang perjanjian. Sebab itu kita tahu bahwa dalam kitab perjanjian yang lama disebut dengan perjanjian lama, dan kemudian juga ada perjanjian yang baru. Ya, bagi orang-orang yang baru, dan itulah saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu kita adalah orang-orang yang dipanggil dan ikat dengan perjanjian. Dan kita tahu dalam Keluaran 24 itu, di mana Tuhan membawa mereka sampai di kaki gunung Sinai. Musa naik dan Tuhan katakan, aku akan ikat perjanjian dengan mereka. Dan kita tahu ya, klausul perjanjian, isi perjanjian itu adalah 10 hukum. Ya, 10 hukum yang diikat. Dan kita sudah tahu 10 hukum itu. Jangan ada di hadapanmu Allah lain selain aku. Kemudian yang kedua adalah jangan membuat patung menyerupai apapun juga, baik yang di langit di atas maupun di bumi di bawah, untuk kamu sujud menyembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, kuduskan hari Sabat. 5, hormati ayah ibumu supaya umurmu diperpanjang di tanah di mana Tuhan berikan kepadamu. Yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan jadi saksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini semua milik orang lain, saudara. 10 hukum ini, 10 isi perjanjian ini yang merupakan cikal bakal, merupakan menjadi hukum Taurat yang jumlahnya nanti berkembang menjadi 613 hukum, yang terdiri dari 365 adalah larangan dan 248 adalah perintah, saudara. Jadi berkembang cikal bakalnya, tapi hukum dasarnya adalah 10 hukum ini yang berkembang menjadi 613 hukum. Saudara perhatikan itu. Ya, dan itu diikat di kaki gunung Sinai, ya, di mana Musa sebagai notaris. Tuhan bilang, Musa naik dan Musa menerima order ini. Kemudian sesudah itu 10 hukum ini Musa bawa turun, Musa bacakan kepada umat, dan umat katakan kami akan melakukannya dan kami akan mendengarkannya. Berarti Tuhan bilang oke, pagi-pagi buat mesbah supaya Tuhan hadir sebagai pihak pertama. Kemudian dia umat Israel di sana, Musa tengah-tengah menjadi notaris daripada perjanjian itu, ikatan perjanjian itu. Kemudian sembelih anak, ya, lembu jantan, kemudian domba jantan disembelih, darahnya diambil taruh di pasu. Tuhan bilang kepada Musa, nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Keluaran 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Kemudian sesudah itu Musa menyirami ya mesbah itu ketika korban dibakar, maka Tuhan hadir di situ. Dan pihak pertama Tuhan ketika Musa menyiram ya dengan darah itu, maka meterai darah itu mengikat pihak pertama itu Tuhan sendiri. Kemudian Musa kembali lagi menghadap kepada umat dan dia membaca 10 perintah itu, 10 isi perjanjian itu, dan umat berkata, segala firman ini akan kami lakukan dan kami dengarkan. Dalam bahasa Ibrani sebutan naase feh nismah, artinya doing before understanding. Kami melakukan walaupun kami tidak, sebelum kami mengerti. Ya, jadi kami akan melakukannya. Ya, sebelum firman ini disampaikan kami sudah bersedia melakukannya. Ya, sebut dengan naase feh nismah. Tapi kenyataannya ya, ke depan belum lewat 40 hari orang Israel sudah ingkar janji, menyimpang dari isi perjanjian yang sudah diikatkan dengan Tuhan, saudara. Sehingga terjadi pembantaian luar biasa di situ. Maka 3.000 orang mati karena ya pengingkaran perjanjian ini. Kemudian saudara, sesudah Musa baca dan Musa kembali mengambil darahnya dan menyiram kepada bangsa itu, dan pihak kedua terikat di hadapan Tuhan. Pihak pertama terikat, pihak kedua terikat. Apa artinya meterai darah? Artinya siapa dari pihak yang ingkar janji atau wan prestasi kepada perjanjian sudah ikatkan, maka darahnya menjadi tanggungan. Dan darah itu adalah berbicara mengenai nyawa, saudara. Darah adalah nyawa, dan itu terjadi pengikatan perjanjian untuk masuk dalam rencananya mendirikan kerajaan sorga di bumi yang sistem pemerintahan adalah keimaman. Ya, sebab itu sudah lihat pengingatan perjanjian itu terjadi di kitab Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Dan bagian yang keempat, poin 4, meterainya adalah darah anak lembu jantan dan darah domba jantan, ya. Itu bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dan ditegaskan kembali, kita langsung saja baca surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 20. Sesuatu yang diulangi, ada perjanjian lama diurangi dalam perjanjian baru. Sudah perlu menaruh perhatian, attention secara khusus, karena Tuhan mengulanginya.
Ibrani pasal yang ke-9, 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat. Ini cikal bakal ya. Pertama ya, jadi hukum Taurat itu adalah ya, hukum dasarnya adalah 10 perintah itu. Kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ya, oke ya. Kemudian ayat ke-20 sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya, pengikatan perjanjian, darah perjanjian yang ditetapkan untuk mengikat perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan, untuk mereka akan masuk dalam rencana Tuhan membangun kerajaan imam di bumi ini. Kemudian kita bisa melihat ya, isi perjanjian tadi kita sudah tahu ada 10 perintah ya dasar, dan itu merupakan dasar hukum Taurat. Ya, nanti bisa dibaca dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 atau Ulangan pasal yang kelima ayat 7 sampai 21, dan saya sudah sampaikan tadi ada 10 firman itu, 10 hukum itu yang diikatkan, dan itu merupakan ya hukum dasar menjadi hukum Taurat yang sudah saya sampaikan tadi. Haleluya. Dan peristiwa terjadi saudara ketika Musa naik ke gunung untuk bisa mengambil semua perjanjian, isi perjanjian itu yang telah Tuhan tuliskan di 2 loh batu dengan jari Tuhan sendiri. Tapi belum lewat 40 hari, orang Israel telah mendesak Harun untuk membuat ya ala-alahan, yaitu Apis, patung anak lembu emas yang biasa disembah oleh orang Mesir, saudara. Gaya hidup kebiasaan ini masih tetap mereka bawa walaupun mereka sudah bebas dari Mesir. Tapi yang nama gaya hidup, adat istiadat, tradisi kebiasaan orang Mesir masih sangat mengikat orang Israel. Ini yang membuat orang Israel tersandung. Ini membuat orang Israel tidak bisa sampai kepada tujuannya Tuhan. Sebab itu hati-hati saudara dengan kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita, tradisi adat istiadat itu sangat mengikat kita. Sehingga kita bukan jadi orang merdeka lagi, tapi kita menjadi orang yang diikat kembali, dibudaki dengan kehidupan masa lalu kita. Haleluya, sudah perhatikan itu. Israel gagal karena bukan Mesir langsung membudaki mereka, Mesir langsung mengikat mereka, tapi mereka gagal karena pikiran Mesir. Maka saudara, untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir hanya butuh 10 tulah, dan itu diperkirakan tidak melewati 1 tahun. Tapi mengeluarkan pikiran Mesir dari semua ya otaknya orang Israel, dari memorinya orang Israel, itu butuh 40 tahun saudara. Dan hanya 2 orang yang berhasil yang memiliki pikiran yang lain adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunah. Semua mati di padang belantara, bahkan Musa pun tidak masuk dalam tanah perjanjian itu. Hanya 2 orang ini yang asli keluar dari tanah perbudakan Mesir ketika Tuhan melepaskan mereka. Sisanya adalah generasi yang lahir di padang gurun yang umurnya 20 tahun ke bawah. Tapi 20 tahun ke atas semua mati berhantaran di padang gurun karena mereka mengingkari perjanjian yang telah diikatkan di kaki gunung Horeb ini. Sudah perhatikan baik ini. Haleluya. Sebab itu kita lihat Israel gagal sesudah mereka ada di padang belantara di Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai sesudah pengikatan perjanjian, menunggu Musa 40 hari turun dari gunung. Dan sebelum Musa sampai kepada 40 hari, mereka telah mendesak Harun untuk bisa membuat ala-alahan karena mereka anggap Musa telah mati di gunung sana, sehingga biarlah ala-alahan ini akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian saudara. Dan mereka buat anak lembu emas, itu Apis yang bersiap disembah oleh orang-orang Mesir saat itu. Dan apa jadinya? Tuhan suruh Musa turun. Kemudian akhirnya sudah Musa turun, Tuhan bilang bahwa Musa, lihat umatku, laku mereka seperti ya ke kuda liar yang sudah lepas kandang, tidak terkendali lagi. Musa turun dan kemudian akhirnya Musa menggiling semua patung itu, membakar kembali semua patung itu, menggiling dan taruh di air dan suruh minum kepada mereka. Dan kemudian Musa memisahkan mana yang masih berpihak kepada Tuhan, masih menyembah Tuhan, dan mana yang sudah menyembah kepada ya patung anak lembu emas ini. Kemudian akhirnya terus Musa berkata kepada semua kepala suku dan 12 suku ini, ikat pinggangmu, acungkan pedang, masuk dari kemah ke kemah, dari tenda ke tenda, bunuh keluargamu, bunuh kenalanmu. Tapi semua suku yang lain tidak bergerak, tidak bergeming. Mereka takut ya, mereka tidak sampai hati. Ruben, Yehuda, hebat-hebat semua mereka tidak. Tapi tampil suku Lewi, dia ikat pinggangnya, kemudian acungkan pedangnya, dia membunuh semua orang yang sudah menyembah berhala. Dan hari itu
ya jatuh korban 3.000 orang mati di tangan suku Lewi. Sebab itu Lewi dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan semua ya rencana kerajaan ini, menjadi imam saat itu dan raja, saudara. Harusnya Tuhan memanggil Israel bukan kepada khusus suku Lewi. Tolong dengar baik. Kalau panggilan pertama yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 dan yang ke-6, bahwa mereka semua dipanggil dalam panggilan yang sama. Semua suku, 12 suku Israel dipanggil dalam panggilan yang sama, bahwa kamu akan aku jadikan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus di antara sebuah bangsa. Tapi akibat kasus peristiwa dengan penyembahan anak lembu emas ini, maka tereliminirlah panggilan ini. Tinggal hanya suku Lewi yang bisa berpihak kepada Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, yang kados, yang berpihak kepada Tuhan. Dan mereka dipercayakan untuk bisa dapat melangsungkan semua rencana ini, untuk bisa dapat menggenapi semua rencana ini, yaitu menjadi imam bagi Allah. Dan mereka ya menjadi pemimpin saat itu, kepala bukan ekor. Haleluya, saudara. Harapan saya panjang lebar saya katakan ini seperti dengan materi yang sudah ditampilkan, ya biar saudara bisa mengerti. Sudah baca juga, saya terbatas dalam menjelaskannya, tapi saya percaya Roh Kudus juga akan terus bekerja bersama-sama dengan kita untuk dapat meneranginya, meremahi firman ini, dan saudara bisa mengerti lebih dalam lagi. Akhirnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa ya biarlah kita bisa mengerti bahwa kekristenan bukanlah agama untuk dianut, dipeluk dan jadi orang yang fanatik, melainkan sebuah perjanjian yang diikat untuk ditaati dengan kita melakukan panggilan kita masing-masing. Dan panggilan tertinggi kita adalah untuk menjadi imam-imam dan raja. Haleluya. Kita akan sampaikan di sini kebenaran ini, pelajaran kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan kita pada minggu akan datang dengan tema yang masih sama, to be continue. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan
Kita akan masuk pada acara perjamuan kudus. Ya, untuk memperkuat lagi, mengingatkan kita kembali materai yang diikatkan, ya, untuk bisa kita tahu panggilan kita sebagai imam-imam dan raja. Mari saudara siapkan roti dan anggur masing-masing, dimanapun engkau berada. Kita akan angkat roti dan anggur ini, tunjukkan ke sorga. Inilah roti biasa dan anggur biasa, tapi sebentar nanti kami akan melepaskan berkat atasnya. Dan kita percaya bahwa sorga memperhitungkan ini sebagai tubuh dan darah Yesus untuk kita makan, menyatu dengan tubuh dan darah kita dan mendapat kekuatan yang baru. Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Bapa, di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur biasa ini. Tapi kami percaya ketika berkat dilepaskan, maka berkuasa menjadi tubuh dan darah Yesus yang sebentar akan kami makan dan kami minum, menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami terlalu percaya di dalamnya ada bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan, akan dikuatkan kembali, dipulihkan kembali, menerima jalan keluar yang daripada Tuhan. Sebab itu saudara, angkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan, tunjukkan ke sorga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa. Bapa, aku melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Berkat dari Bapa, berkat dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati roti dan anggur ini. Dan sebentar kami dengan sukacita, dengan rasa syukur dan dengan rasa hormat akan memakan roti dan anggur ini yang adalah tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya siap memakannya dan meminumnya. Sama-sama kita katakan amin. Angkat roti, taruh tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama-sama dengan rasa hormat. Demikian kata firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan dan sekarang berada tinggi di tangan kananmu, di atas kepalamu, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan dengan rasa hormat. Pindahkan anggur yang adalah darah Yesus di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu, tunjukkan ke sorga. Inilah darah penebusan, darah perjanjian yang telah mengikat kami dengan Bapa kami di sorga. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal untuk membawa kami masuk dalam rencana yang mulia, yang agung itu. Rencana panggilan yang tertinggi, menjadi imam-imam dan raja di akhir zaman ini. Di menjelang kau datang pada kali yang kedua untuk bersama-sama akan membangun kerajaan imam yang diperintah oleh imam besar Yesus dan kami juga sebagai imam-imam. Demikian kata firman Tuhan. Kalau kau percaya katakan amin, dan dengan rasa hormat kita akan meminum bersama-sama. Bukan kacauan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yang sekarang berada di tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan meminumnya dengan rasa hormat. Haleluya. Haleluya saudara. Bersyukur saudara. Pakai bahasa roh. Bersyukur pakai bahasa roh saudara. Arabashiri dadaya haramaya ralala. Arabashira la ya rala rala ya mashira la ya rala. Oh rala maira la she. Oh rala la mashira maya rala la. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Abasheka takarama hatakarabatasi dan urah nama hatu kurabatasi di. Oh bersyukur buat
rencana Tuhan yang luar biasa. Bersyukur buat penebusan yang luar biasa. Bersyukur buat pengelepasan yang luar biasa. Sehingga saudara ada dan dipanggil masuk dalam rencananya. Siapakah saudara dan saya? Tapi hari ini kita harus bersyukur. Kita mendengar firman yang merupakan rencana kita semua masuk dalam rencananya, yang merupakan rencana Allah. Maka saudara harus bersyukur. Oleh penebusan Yesus Kristus, kita berhak menjadi ahli waris untuk masuk di dalam rencana kerajaan, menjadi imam-imam dan raja menjelang Kau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saatnya kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Sebab itu saudara, mari dengan iman angkat tanganmu. Kita tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa, tapi ada bakat spesial yang siapkan buat kita untuk kita bisa menikmatinya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau, yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban untuk menebus kita, membebaskan kita untuk menjadi ahli waris kerajaannya, masuk dalam rencana tertinggi, menjadi imam-imam dan raja. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita senantiasa untuk menyertai kita, memampukan kita menjalaninya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada acara program seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.